Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat. Video kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki aki mobil ataupun aki sepeda motor yang drop atau swak. Jadi kalau aki kalian bermasalah, silahkan kalian ikuti langkah ini sebelum membeli aki baru. Untuk kali ini langkah awal saya akan coba dengan tes dengan multi tester digital. Apakah masih ada voltasenya atau masih ada tanda-tanda bisa diakali. Untuk kita cek, ternyata sebentar, kabelnya ucul. Kita pastikan kabelnya tidak lepas untuk mengetes, dan ternyata masih ada pergerakan. Jadi ada indikasi aki ini masih bisa untuk diperbaiki. Ataupun bisa kalian tes untuk tes kongslet. Jika ada bunyi bip atau tit, maka aki tersebut konslet, dan ternyata aki ini masih normal. Kemudian untuk langkah selanjutnya, pastikan aki kalian bersihkan dulu untuk bodinya. Bisa kalian cuci dengan air sabun ataupun dengan air saja di bagian casing luar. Dan jangan lupa untuk menguras air aki yang ada di dalam aki tersebut. Dan bisa kita lihat untuk stiker label tanda kondisi aki di aki tersebut ada beberapa tanda, yaitu aki baik, kurang strum, dan juga kurang air aki. Jadi ini bisa jadi kalian jadikan pedoman jika menggunakan aki basah, selalu cek kondisi aki kalian biar awet. Jika bodinya masih kotor, silahkan bersihkan seperti yang saya bilang tadi, bisa menggunakan air sabun atau yang lainnya. Untuk selanjutnya kita kuras air aki yang lama dengan cara dibuka kemudian dikeluarkan semua isi air aki lama yang ada di dalam aki tersebut. Pastikan air bekas aki yang ada di aki keluar semua dan tidak ada sisa. Untuk langkah selanjutnya, pastikan kalian menyiapkan air aki biasa, jadi yang biasa untuk mengejok itu. Kemudian metodenya kali ini, karena saya tidak punya pengecas aki, maka saya panaskan menggunakan kaleng bekas tenggo. Jadi fungsinya yaitu air aki kita panaskan atau kita taruh di atas kompor biar menjadi hangat, kemudian kita tuangkan untuk membersihkan sel-sel aki yang ada di dalam aki tersebut. Tapi jika kalian memiliki cas aki, bisa langsung kalian tuangkan ke aki, kemudian aki kalian cas beberapa menit sampai air di dalam aki dirasa panas. Kemudian bisa kalian gojak-gojak atau kalian bersihkan. Kemudian bisa kalian keluarkan air aki yang panas tadi agar sel yang kotor atau kotoran yang menutupi sel aki bisa keluar. Untuk kali ini saya menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara saya panaskan. Caranya kita tuangkan aja air aki tadi ke kaleng ataupun alat untuk memanaskan sesuai yang kalian miliki. Kemudian kalian bisa panaskan di atas kompor. Kemudian panaskan aja di atas kompor beberapa saat sampai air aki dirasa sudah cukup panas.
Kemudian jika dirasa air aki yang dipanaskan sudah panas, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan air aki tersebut ke dalam aki. Kita tuangkan. Ini yang 3 sel sudah saya bersihkan kemarin. Untuk mempersingkat video, ini yang 3 sel saya gojaki dan saya videokan. Fungsi air panas tersebut biar membersihkan sel yang kotor di dalam aki. Kita tuangkan per lubang sel. Dibagi menjadi 3. Hati-hati saat menuangkan. Dan jika dirasa sudah cukup, jangan lupa kalian tutup kembali untuk tutup air aki tersebut. Dan setelah air aki yang kita panaskan tadi kita masukkan, kemudian kita goyang-goyangkan. Setelah itu kita buang lagi air tersebut. Jadi fungsi dari air aki panas tadi untuk menghilangkan kotoran yang ada di sel dalam aki tersebut. Kita buang semua airnya sampai habis, agar kotoran ikut keluar saat keluarnya air aki hangat tadi. Dan di saat air aki sudah keluar semua, langkah selanjutnya yaitu yang kita perlukan, yaitu menyiapkan air aki sur untuk mengisi aki yang sudah kosong airnya tersebut. Jadi air aki sur biasanya tutupnya berwarna merah. Dan di sana juga ada tulisannya air aki sur. Jadi khusus untuk pengejokan aki baru ataupun pengurasan aki bekas, biar kinerjanya kembali seperti aki baru. Selanjutnya silakan isi aki tadi dengan air aki sir dengan batas atas. Jadi sampai batas yang paling atas, batas aki upper, bukan batas bawah. Isi semua lubang aki dengan air aki sir tersebut. Langkah selanjutnya, jika dirasa sudah penuh semua, jangan lupa untuk mengencangkan tutup dari aki tersebut. Cek lagi untuk level air apakah sudah sampai di level tertinggi atau masih kurang. Pastikan mengisi sampai batas yang ditentukan biar tidak berlebihan. Jika dirasa sudah penuh semua, langkah selanjutnya kita akan menuju tempat setrum aki. Jadi untuk kali ini karena saya tidak punya alatnya, saya akan menuju ke tempat tukang setrum aki. Dan sini banyak sekali pilihan aki yang bisa kalian pilih jika mau tukar tambah atau beli baru. Dan sini bapaknya sedang mengetes kesehatan dan kualitas aki yang saya bawa. Di sini dengan alat ini akan ada keterangan untuk kesehatan aki, daya simpan aki, dan status aki tersebut. Apakah masih bisa dipakai atau dicas lagi, atau sudah tidak bisa. Dan ini setelah disetrum, dan saya akan coba untuk menstarter mobil. Kita pasangkan kutub negatif, kemudian
kutub positifnya. Apakah masih berfungsi atau tidak? Kemudian kita coba tes. Selanjutnya coba saya akan starter. Dan indikator semua nyala. Coba kita starter. Dan alhamdulillah mesin bisa hidup. Jadi kesimpulannya, bagi yang kalian akinya soak, bisa mengikuti langkah-langkah di atas untuk antisipasi agar bisa digunakan lagi aki tersebut tanpa harus membeli yang baru. Sekian, semoga info ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum.